Oh ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Ketemu lagi di pembelajaran matematika, tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti diberi kelancaran dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya dari 17 peserta ada 15 yang bisa bergabung. Mungkin yang 2 peserta itu terkendala sinyal, tapi tidak apa-apa. Walaupun salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya izin bentar boleh Bu? Iya, tidak apa-apa. Oke, untuk yang lain, walaupun kita belajarnya hanya via daring ya, kalian harus selalu semangat. Jadi nggak boleh kendor. Belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal COVID. Jadi walaupun COVID, kalian harus tetap semangat belajarnya. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyusun penyelesaian dari penerapan konsep barisan dan deret aritmetika dalam masalah kontekstual. Untuk suara saya bisa didengar jelas dari sana? Bisa Bu. Bisa. Bisa Bu. Untuk share screen, untuk screen-nya bisa kalian lihat? Bisa? Bisa. Oke. Bisa Bu. Oke, kita mulai ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama peserta didik masuk pada Google Meeting untuk mendapatkan materi pembelajaran. Kita sekarang sudah ada di Google Meet. Terus setelah itu, nanti kalian melakukan absensi pada link yang telah disediakan. Seperti biasanya, link absensi nanti berlaku dari jam ini sampai dengan jam 12 siang. Yang ketiga, peserta didik bersama guru melakukan diskusi. Jadi nanti kita melakukan diskusinya dalam Google Meet untuk membahas soal-soal kontekstual. Terus peserta didik mengerjakan soal latihan, kemudian beberapa menyampaikan hasilnya pada Google Meet di mana yang lain menanggapi. Jadi seperti yang kemarin-kemarin pembelajaran kita, itu nanti kalian mengerjakan soal, kita penyelesaiannya melakukan diskusi bersama. Setelah itu ada beberapa peserta yang menyampaikan hasilnya di sini juga di Google Meet, terus yang lain menanggapi. Setelah mengikuti pembelajaran nanti di Google Meet, kalian masuk pada Google Classroom. Di mana nanti di Google Classroom itu nanti kalian tugasnya adalah mengupload tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi selain dipresentasikan, nanti tugasnya juga diupload pada Google Classroom. Terus selanjutnya peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan pada Google Classroom sebagai tes formatif. Jadi nanti selain mengupload, kalian juga mengerjakan tes formatif. Tes formatifnya itu isinya adalah pilihan ganda dan IC, tapi cuma sedikit. Itu nanti untuk mengukur bagaimana kalian paham dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, peserta didik bisa menggunakan sumber belajar lain yang telah disediakan pada Google Classroom. Nanti akan saya share untuk video pembelajaran mengenai materi ini yang mungkin bisa kalian play berulang-ulang untuk memperdalam materi kegiatan pada pagi hari ini. Selain itu, ini saya informasikan untuk kesembuhan kumulatif COVID-19 itu bertambah menjadi 382.084. Itu kesembuhannya segitu. Sedangkan yang terkonfirmasi masih lumayan banyak sekali se-Indonesia ini per tanggal 12 November jam 12. Jadi COVID ini sebenarnya kalau kita itu selalu menjaga protokol kesehatan, insya Allah bisa kita hindari. Pandemi ini memaksa kita untuk belajar di rumah. Untuk link absensi itu nanti akan saya bagikan di Google Classroom. Jadi link absensi tetap seperti kemarin linknya, hanya saja nanti kan di situ tetap ada tanggal yang harus kalian isi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama dengan menggabungkan metode problem based learning, tanya jawab, tugas, latihan, diharapkan siswa mampu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik dalam proses pembelajaran, serta dengan bimbingan guru, siswa dapat menuliskan konsep barisan dan deret aritmetika dengan benar. Untuk hari ini itu nanti langsung kita ke aplikasi soal kontekstual. Jadi soal kontekstual itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti dalam mengerjakan soal kontekstual itu kalian perlu menganalisis dulu soalnya. Kebanyakan soal cerita, jadi tidak usah terburu-buru. Jadi nanti yang penting langkahnya itu kompleks
konteks dan runtut. Terus yang kedua, dengan berlatih langsung pengerjaan soal secara terbimbing, peserta didik dapat menyusun penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika dengan tepat dan bertanggung jawab. Jadi nanti bentuk penyelesaiannya itu seperti soal-soal cerita yang sudah pernah kita kerjakan, yaitu dengan menuliskan diketahui, terus apa lagi? Ditanya, terus jawab. Nah, yang terakhir kesimpulannya nanti menuliskan jadi. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, untuk materi ini kenapa sih sangat penting untuk dipelajari? Karena alasannya materi ini selalu keluar saat ujian. Untuk penerapan di kehidupan sehari-hari, nanti jika kalian punya usaha bisa digunakan untuk menghitung perkembangan usaha. Terus dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan maupun kerugian berdasarkan pola tertentu. Untuk cakupan materi nanti akan kita pelajari hari ini itu latihan soal kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan deret aritmetika, dimulai dari level low. Level low itu maksudnya soal yang paling mudah hingga ke level HOTS, di mana level HOTS itu nanti kalian memerlukan analisis untuk mengerjakan soal-soalnya. Penilaian pembelajaran itu dinilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap, terus yang ketiga penilaian aktivitas belajar atau keaktifan dalam pembelajaran. Jadi nanti pada saat pembelajaran ini kalian bertanya kepada saya, kalian bertanya kepada teman, menjawab, menyampaikan pendapat, itu juga akan ada nilainya. Jadi untuk penilaian sekali lagi tidak hanya pada pengumpulan tugas. Salah satu contoh penerapan barisan dan deret aritmetika. Pada barisan tertentu, harga karcis setiap kursinya adalah 10.000 dan pada barisan berikutnya digratiskan. Nah, yang ditanyakan di sini berapa banyak kursi yang digratiskan. Oke, langkah penyelesaiannya di situ. Jadi yang diketahui di sini U1 A-nya sama dengan 150.000. Dari sini ada yang ditanyakan, Bu, kok B-nya negatif? Emangnya kalau uang ada yang negatif ya, Bu? ayo siapa yang bisa menjawab? Karena kan barisan kursi selalu berkurang, jadi negatif. Harganya ya Natasha ya. Iya, Bu. Kalau jumlah kursinya itu kan masih tetap bertambah ya dari soalnya, cuman harganya berkurang jadi 10.000. Bu, itu UN-nya kok sama dengan 0? Kenapa UN-nya 0? Kan gratisan, Bu. Kan gratis. Oh iya, kita ngomonginnya harga ya Mbak ya. Jadi kalau gratis itu kan tidak ada. Jadi benar sekali tadi jawaban dari Mbak Natasha sama Mbak Ayu. Kemarin kita ingat kalau untuk beda itu kan bisa negatif bisa positif. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 B. Terus 0 sama dengan 150.000 plus dalam kurung N min 1 kurung min 10.000. 0 sama dengan 150.000 plus 10.000 min 10.000. 10.000 N sama dengan 160.000. N sama dengan 16. Jadi N-nya sama dengan 16. Artinya, untuk kursi yang digratiskan yaitu barisan ke 16, 17, 18, 19, 20. Kursi yang digratiskan yaitu barisan ke 16, 17, 18, 19, 20. Untuk kursi yang digratiskan, UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 B. U16 sama dengan 10 plus dalam kurung 16 min 1. U16 sama dengan 40. Banyak kursi yang gratis sama dengan 40 plus 42 plus 44 plus 46 plus 48. Banyak kursi yang digratiskan sama dengan 220 kursi. Cara lain, banyak kursi gratis sama dengan 5/2 dalam kurung 2 kali 40 plus dalam kurung 5 min 1 2. 5/2 dalam kurung 80 plus 4 kali 2 sama dengan 5/2 dalam kurung 88 sama dengan 220. Jadi jumlah kursi yang gratis adalah 220 kursi. Terima kasih. Ada yang ditanyakan?
Iya. Bu, dapat 5/2 itu dari mana? Dapatnya 5/2 dari mana? Ada yang bisa menjawab? Kan tadi ada kursinya 16, 17, 18, 19 sama 20. Jadi jumlahnya kan jadi ada Oh iya, 5 baris. baris. Jadi asalnya 5 itu Mas Danar ya. Dari barisan kursi yang dihitung kan tadi yang digratiskan. Yang digratiskan itu kan mulai dari barisan ke 16. Jadi mulai dari 16, 17, 18, 19, 20 itu ada 5 baris kursi. Jadi silakan kalian menggunakan cara mana saja untuk penyelesaian itu. Sebenarnya kalau konsepnya sama itu nanti hasilnya akan sama juga. Di sini ada 2 soal yang hari ini akan kita diskusikan. Halo, kalian masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih. Slide-nya masih terlihat? Masih. Oke. Masih. Silakan di screenshot dulu itu soalnya biar nanti nggak bingung. Di screenshot dulu, yuk. Sudah. Sudah? Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ayo kita berpikir. Bagaimana caranya? Kita nanti silahkan membaca soal. Habis itu menuliskan informasi apa yang kalian peroleh dari soal. Terus yang kedua, ayo kita kerjakan. Dengan adanya informasi tadi yang kalian buat, itu rencanakan model pemecahan masalahnya. Jadi maksudnya begini, nanti langkah yang harus kalian lakukan itu apa? Misalnya apa mencari barisnya dulu, apa mencari UE-nya dulu, apa mencari E-nya atau mencari B-nya, itu maksudnya. Terus setelah kalian itu merencanakan atau menemukan model rencananya, baru kalian menyelesaikan soal sesuai dengan rencana yang telah kalian tulis. Habis itu periksa kembali solusi yang diperoleh dan buatlah kesimpulan. Silahkan kalian ngoret-ngoret dulu, nanti kita diskusikan seperti apa penyelesaiannya yang paling tepat. Mungkin siapa yang mau memulai? Saya, Bu. Amel ya? Oke, Amel silahkan, mungkin bisa berbagi layar dengan temannya. Oke, yang lain bisa melihat pekerjaan Amel? Bisa. Bisa ya? Oke, silahkan Amel dipresentasikan. 8 ditambah 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 10 sama dengan 90 meter. Oke, terima kasih Amel. 8 tambah 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 10 tambah 8. Iku berangkat Iya. tambah 8 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 sama dengan 90 tambah 80 sama dengan 170 N. Tadi berarti Danar ada 2 yaitu berangkat sama pulang. Ya kah? G kembali Waktu berangkatnya berapa Danar? 90 90. Waktu pulangnya berapa? 80 80. Berarti nanti totalnya berapa itu pulang pergi Danar jaraknya? 170 170. Satuannya apa Danar? N. Apa? Meter. Ember. Meter. Iya, meter. Oke, silakan untuk yang lain mungkin ada jawaban yang lainnya. Bisa share screen di sini. Ya, silakan. 8 kali 10 plus 10 sama dengan 90 meter. Silakan Linda untuk menyampaikan jawabannya. 8 dikali 10 ditambah 10 adalah waktu berangkat, kemudian ditambah 8 kali 10 waktu kembali. Jadi, hasilnya 90 ditambah 80 sama dengan 170. Oke, terima kasih Linda. Mungkin ada yang lain? Kalian baru pertama kali ya share screen? Iya, Bu. 2 kali Bu. Oh, 2 kali. Benar, Bu. Iya, enggak apa-apa. Biasa jaringan. Satu botol 10 sama dengan 8 meter. 9, 8 ditambah 8 sama dengan 16 meter. Yang ke-8, 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24 meter. Yang ke-7, 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 32 meter. Yang ke-6, 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 40 meter. Yang ke-5,
40 ditambah 8 sama dengan 48 meter. Yang keempat, 48 ditambah 8 sama dengan 56 meter. Yang ketiga, 56 ditambah 8 sama dengan 64 meter. Yang kedua, 64 ditambah 8 sama dengan 72 meter. Yang ke 72 plus 8 sama dengan 90 meter. Kotak 80 plus 10 sama dengan 90 meter. Jadi jumlahnya 530 meter. 530 Bu. meter. Oh iya. Jadi punyanya Eta itu tadi mengerjakannya kamu bolak-balik ya, Tak? Dari misalnya botol ke 10 terus kamu balik lagi, terus ke botol ke 9 kamu balik lagi gitu. Jadi mungkin dia jaraknya akan lebih jauh lagi yang ditempuh. Oke, kita upload dulu untuk teman-teman yang sudah mau presentasi. Upload dulu yuk. Nah, terima kasih untuk yang mau presentasi. Ternyata banyak sekali analisis jawaban yang kalian dapatkan. Jadi silakan nanti itu ada link YouTube yang bisa kalian play berulang-ulang. Itu deketnya Danar Hanafi ya? Hanafi, halo. Hanafi. Gimana? Terpental ya sinyalnya? Mungkin. Ya udah, enggak apa-apa, gabung sama Danar dulu. Yang penting bisa mengikuti pembelajaran. Sumber belajar lain yang bisa digunakan. Jadi selain kalian membaca referensi yang saya share, itu kalian bisa menggunakan internet untuk mencari informasi dan juga kalian bisa melihat video-video dari YouTube untuk menyelesaikan penyelesaian dalam masalah kontekstual. Jadi nggak apa-apa kalian menggunakan sumber belajar lain, itu sah-sah saja. Kalian yang pertama harus tahu dulu kasus ini itu merupakan kasus apa. Coba menurut kalian, silahkan. Deret. Mungkin ada yang berpendapat lagi. Barisan aritmetika. Barisan Nah, dari posisi botol nomor berapa peserta itu tadi bergerak? 10. Nomor 10. Oke. Dia bergerak menuju kotak sejauh berapa? 8 Berapa? 82 Hasil akhirnya berapa? 82. Oke. U1 sama dengan U2 sama dengan 18, U1 sama dengan U3 sama berapa? dengan U1 sama dengan terus 10, U2 sama dengan 18, U3 sama dengan 26, sama dengan 26, sampai U10 tuh ya dihitung 2 kali. Karena ia sudah menyelesaikan permainan. Dengan demikian total jarak tempuhnya itu adalah 82 ditambah 920 dikurangi 8 kali 9 ditambah 10 sama dengan 920 meter. Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan? Lah kok dikurangi 8 kali 9 tambah 10 nih, Bu? Oh ini toh, kenapa harus dikurangi 8 kali 9 tambah 10? Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Nengtia silahkan. Lah kan benderane ki wis dijikok kabeh, ora perlu bali neh yang tempatnya sing semula. Jadi dikurangi jarake kuwi. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, soal tekstual 1, nulisnya apa yang diperoleh dari soal. 2, dengan adanya interval maka dibuat rencana model pemecahan masalah. 3, lakukan sesuai dengan rencana model pemecahan masalah. 4, periksa kembali solusi yang diperoleh dan buat kesimpulan. ya benar sekali. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana langkah kita menyusun penyelesaian soal kontekstual. Oke ya, untuk refleksi pembelajaran, silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di screen. Saya sudah bisa memahami materi, insya Allah cukup paham. Ya, Pembelajaran hari ini saya rasa cukup nyaman, tapi ada kendala sedikit yang menyebabkan saya keluar dari Google Meet ini. oh iya. Kemudian Yeah. yang saya peroleh itu saya bisa belajar untuk berbagi layar di Google Meet ini. Iya. Kemudian
Saya rasa sinyal yang kurang mendukung akibat hari ini cuacanya cukup mendung. Oh iya, terima kasih untuk Linda. Halo Danar. Gimana nak kamu nak? Ya Bu. Ya, Bu. gimana? Ya saya sudah mengerti tentang pembelajaran di pagi hari ini dan cukup nyaman. Kesan ini Bu berbagi layar Bu. Tapi berbagi layar, Ya. kendala sinyal Bu yang tidak nyaman. Ya. Jadi sebelumnya belum pernah ya berbagi layar. Ya, semoga pengalamannya bisa ada manfaatnya. Ning Tias, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya sudah dapat memahami materi hari ini. Ya. Sudah cukup nyaman dengan Google Meeting. Kesan yang diperoleh ini kubu sakit berbagi layar kali teman-teman. Terus mungkin kendala yang dihadapi Sinyal Bu. sinyal. Ini kita Mbak Ayu pada sinyal. Oh ya, berdua ya berarti sama Ayu. Ya enggak apa-apa. Untuk rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Nah, barisan dan deret geometri ini sudah pernah kalian pelajari sebenarnya pada saat kalian berada di kelas 3 SMP. Oke, untuk link penugasan silahkan di screenshot ya nak, silahkan di screenshot, nanti silahkan dibuka. Soalnya terdiri dari 3 soal pilihan ganda dan 2 IC. Pengumpulan tugasnya nanti maksimal pada pukul 5 sore. Jadi silahkan nanti tugasnya itu di upload sampai dengan jam 5 sore hari ini. Itu di Google Classroom. Sekian dan terima kasih, selalu semangat belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita aplaus untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yang sudah lancar sampai dengan penutup. Terus karena kita jarang sekali untuk bertemu, silakan pasang pose yang paling bahagia. Saya mau foto dari sini, nanti saya kirim ke grup. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1.